Komti mana komti? Komtinya mana? Wakil komti ada? Saudara Nabila mana? Nabila Anissa belum masuk ya? Pak. Iya. Oke. Di daftar absen berapa orang yang terdaftar? Daftar absen belum dibuka, Pak. Berapa orang pesertanya? Di sini 61. Ya, tuh yang sudah bergabung. Tapi yang di presensi berapa orang? 73 totalnya, Pak. Oke. Si Mari sudah saya buka, silakan nanti diisi absennya sampai jam 15. Kalau ada yang lupa, saya susah nanti memperbaikinya. Jadi diingatkan supaya cepat diisi presensi kehadiran. Sudah masuk si Marinya? Sudah bisa dibuka? Presensi? Belum, Pak. Nggak ada Pak absennya Pak. Belum? Tadi sudah saya kirim, tadi sudah masuk di si Mari. Belum ada, Pak. Belum masuk ya? Oke, nanti saya rubah jamnya, jam mulainya. Menurut catatan saudara, kuliah terakhir apa materinya? Mengenai apa? Tentang norma Pak. Tentang norma ya? Yang lain sama? Norma sosial. Sama, Pak. Oke. Asas hukum belum diberikan? Belum Pak. Oke. Baik. Saudara-saudara sekalian, kita akan segera memulai kuliah ini. Tapi sebelum saya melanjutkan materi perkuliahan, saya ingin menyegarkan kembali ingatan saudara-saudara tentang beberapa materi yang sudah disampaikan oleh para pengajar, baik dari saya maupun dari Bapak Ibu yang lain. Sudah pernah dengar subjek hukum? Sudah pernah dengar istilah subjek hukum? Sudah, Pak. Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu subjek hukum?
Saya Pak. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Catat. Gimana? Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam hukum. Oke. Ada yang lain yang mau memberikan pengertian? Ada catatan lain yang saudara mau sampaikan mengenai subjek hukum? Sama ya? Pak, Regina. Oke, apa? Yang catatan saudara gimana? Subjek hukum yaitu segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum. Terima kasih, Pak. Baik. Berapa macam subjek hukum? Yang disebut subjek hukum berapa macam? Izin menjawab, Pak. Ya. Ada 2 subjek hukum. Satu apa? Ya, satunya apa? Subjek hukum 2, satu apa? Subjek hukum asli, Pak. Subjek hukum asli, yang kedua Badan hukum, ya Pak. badan hukum. Oke. Saudara bisa menjelaskan yang dimaksud dengan subjek apa? Asli? Yang dimaksud dengan subjek asli apa? Yang saudara pahami? Ada yang bisa menjelaskan? Yang dimaksud dengan subjek asli apa? Jawab, Pak. Ya. Yang dimaksud dengan bentuk asli yaitu subjek hukum yang berupa manusia yang memiliki atau dibebani oleh hak dan kewajiban itu sendiri, Pak. Baik. Kalau contoh badan hukum apa? Ada yang bisa jawab? Contoh badan hukum? Izin jawab, Pak. Ya. Bank Indonesia lah, Pak. Bank Indonesia, oke. Ada lagi? Pemerintah daerah. Perusahaan, perseroan, Baik. Kalau saya rinci, badan hukum itu kan ada dua jenis. Ada badan hukum publik, ada badan hukum privat. Kalau badan hukum publik apa contohnya? Izin menjawab, Pak. Ya, Pemerintah daerah. pemerintah daerah. Ada lagi? Badan eksekutif, Pak. Apa itu? Apa yang dimaksud badan eksekutif? Pemerintah daerah, oke. Ada yang lain contohnya? Negara, Pak. Negara. Negara, oke. State. Apalagi? Bank Indonesia. Bank Indonesia, oke. Ada yang menambah? Contoh lain? Oke, kalau privat? Contoh badan hukum privat? Izin menjawab, Pak. Ya, Perseroan terbatas, Pak. perseroan terbatas, PT. Ada lagi? Yayasan, Pak.
Yayasan, oke. Apalagi? Koperasi, Pak. Koperasi, oke. Ada lagi? Lembaga, Kak. Apa? Lembaga. Lembaga apa? Lembaga apa yang saudara maksud? Ada perseroan terbatas, ada yayasan, ada koperasi. Apa yang sudah ingat lagi ada? Oke. Kalau kita bicara norma hukum, apa yang saudara tahu? Ada yang ingat? Izin menjawab, Pak. Ya. Norma hukum adalah rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Oke. Norma hukum itu ada berapa macam yang saudara tahu? Izin menjawab, Pak. Ada 4 macam. Oke, apa-apa? Pertama yaitu norma agama, kedua norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum. Oke. Ada yang lain? Sama semua? Ada yang mau nambah? Kalau ada orang menyebut hukum adat, masuk mana itu? Masuk norma kesopanan, Pak. Norma kesopanan. Ada yang berpendapat lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum yang tidak tertulis. Oke. Ada yang mau menambah? Baik. Tadi disebut ada norma agama, ada norma susila, ada norma kesopanan, etika, kemudian ada norma hukum. Norma hukum itu kalau hukumnya sedang diberlakukan, itu disebut dengan hukum positif. Kalau sudah mendengar istilah hukum positif, itu artinya hukum yang sedang berlaku sekarang. Norma adat, hukum adat, itu ya tadi dijawab norma yang hukum yang tidak tertulis, tapi itu mengikat para anggota yang berada di dalam hukum adat itu. Jadi orang hukum harus tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari itu ada beberapa norma yang harus kita ikuti menjadi panduan. Ada norma agama, ada norma kesopanan, kesusilaan. Norma kesopanan itu lebih banyak pada etika, sopan santun. Kemudian ada norma hukum. Norma kesusilaan itu sebetulnya bagian dari hukum positif ada, bagian dari hukum agama ada. Tapi norma yang mengikat masyarakat karena ada sanksinya, itu sebetulnya disebut dengan norma hukum positif. Tapi
saya ingin menambah sedikit meskipun ini agak berat tapi nanti dijelaskan di mata kuliah selanjutnya. Norma agama itu mengikat juga, cuman agak longgar. Tapi harap saudara pahami, di beberapa negara yang negara itu berdasarkan agama, norma agama jadi mengikat secara hukum. Di Arab Saudi misalnya, itu kan berlaku hukum Islam. Di negara Vatikan, itu berlaku agama Kristen Katolik yang dipimpin oleh Paus. Vatikan itu, saudara-saudara, itu sebuah negara, state. Dalam teori hukum tata negara, Vatikan itu disebut sebagai negara teokrasi, negara agama, negara ketuhanan. Di dunia ini ada dua negara teokrasi, satu Iran, dua Vatikan. Tapi saya hanya ingin menyampaikan pendahuluan saja bahwa di negara-negara yang berlaku hukum agama itu mengikat. Tapi seperti negara kita, yang mengikat itu norma hukum positif. Tapi saudara-saudara juga harus ingat dan pahami, di dalam norma hukum positif itu, itu juga ada masuk unsur agama. Di dalamnya itu ada unsur agama, ada unsur kesusilaan. Jadi misalnya di hukum kitab undang-undang hukum pidana itu mengatur delik-delik kesusilaan, pelanggaran-pelanggaran kesusilaan. Karena dia masuk dalam hukum positif, maka pelanggaran kesusilaan bisa diproses secara hukum, karena ada sanksi. Tapi kalau dalam pendekatan agama, tentu beda. Tapi di hukum positif itu norma agama juga masuk. Norma kesusilaan juga masuk. Norma etika juga masuk, termasuk norma hukum adat. Jadi norma hukum positif itu gabungan dari norma-norma yang tadi sudah kita jelaskan. Oke, saudara pahami saja dulu, jangan bingung. Itu hanya saya ingin mengantarkan bahwa di dalam norma hukum positif itu termasuk juga ada unsur-unsur agama, kesusilaan, kesopanan, etika, kemudian hukum adat, etika, sopan santun, lalu lintas itu kan dipandang dari segi sudut etika itu kan supaya ada nilai-nilai kesopanan ketika kita menggunakan jalan raya sebagai jalan bersama. Tidak boleh seenaknya mengganggu orang. Tapi karena dia masuk dalam hukum positif, dalam undang-undang lalu lintas, maka pelanggaran etika di bidang lalu lintas menjadi norma hukum. Bisa ada sanksi. Padahal awalnya itu kan etika. Ngebut-ngebut, mengganggu orang kan. Jalan lingkungan, ngebut, itu kada beretika. Tapi ketika dia melanggar, maka yang muncul nanti hukum positif. Hukum positifnya yang muncul, yang bisa memberikan sanksi kepada yang melanggar. Hukum adat itu juga berkaitan dengan hak-hak tanah misalnya. Ketika masuk dalam hukum positif, maka bagi sebagian dari hak-hak masyarakat adat diakui oleh hukum positif. Oke ya. Nah, baik, itu sudah pengantar-pengantar yang sudah diberikan oleh para pengajar. Harap itu dipahami, karena itu akan melekat terus dan akan terus dibicarakan dalam mata kuliah Anda berikutnya. Oke, hari ini saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara tentang asas-asas hukum. Oke, sebentar saya akan
Oke, di tayangan saudara bisa lihat saya akan menjelaskan mengenai asas hukum. Asas hukum itu nanti saudara-saudara ada di bidang hukum pidana, di bidang hukum administrasi, di bidang perdata, ada beberapa bidang hukum. Saya akan menjelaskan perlahan karena ini nyangkut asas penting. Yang pertama di pidana, hukum pidana mengenal apa yang disebut dengan asas legalitas. Dalam bahasa asingnya itu nollum delictum, nulla funa sine pravia legi funali. Oke. Bagi saudara-saudara yang ingin keren nanti bepandilan orang kampung, ya dihafal saja itu, nollum delictum itu. Tapi kalau yang susah-susah, kita ambil yang bahasa kita saja. Tapi penting juga saudara menghafal itu, sebagai orang hukum. Rata-rata anak-anak hukum tahu itu. Kalau sudah bicara asas legalitas, dia sudah bicara mengenai nollum delictum. Jadi tidak salah kalau saudara menghafal istilah-istilah asingnya itu. Tapi kalau saya tidak menjelaskan istilah asingnya, saudara hafalkan saja. Saya ingin menjelaskan isinya. Asas legalitas itu maksudnya adalah tiada delik. Delik itu ya semacam tindak pidana. Jadi kalau bicara delik itu ada tindak pidana. Jadi di tayangan saudara bisa baca tiada delik, tiada pidana. Jadi orang tidak bisa dilaporkan, orang tidak bisa dipidana apabila tindakannya yang dilakukannya itu, pada waktu dia melakukan tindakan itu, belum ada ketentuan larangan pidana. Dalam bahasa pengertian, tiada delik, tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Dalam penjelasan yang lebih luas, yang dimaksud dengan nollum delictum atau asas legalitas itu, saudara-saudara, adalah seseorang, kita-kita ini, subjek hukum, tidak bisa dilaporkan, tidak bisa dipidana, tidak bisa dihukum pidana apabila tindakan yang dilakukannya itu, pada saat dia melakukan tindakan itu, belum ada aturan dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa tindakannya itu dilarang. Yang menyebutkan bahwa tindakannya itu berisi tindak pidana. Jadi, ketika dia melakukan tindakan itu, belum ada hukumnya. Maka, dia melakukan tindakan itu, kita tidak bisa melaporkan dia, kita tidak bisa menghukum dia, karena pada saat dia melakukan tindakan itu, belum ada hukumnya. Saya beri contoh. Kita baru beberapa tahun terakhir, atau ya dekade terakhir,
mengenal HP, mengenal internet, mengenal dunia maya. Dulu belum ada undang-undang yang mengatur tentang IT, informasi teknologi. Orang sebelum ada undang-undang IT, itu merasa bebas menulis apa saja di HP-nya, lalu disebarkan melalui dunia maya, di media sosial, termasuk menghujat orang, memfitnah orang, membuat foto-foto dagelan, membuat foto yang membuat orang tidak nyaman, atau membuat orang jadi malu. Nah, pada waktu itu, orang yang melakukan itu tidak bisa diapa-apain. Karena undang-undangnya belum lahir. Baru kemudian ketika terus berlangsung, masyarakat menjadi gerah, masyarakat menjadi gelisah, masyarakat menjadi risau, karena banyak perbuatan-perbuatan orang yang merugikan temannya, merugikan tetangganya, merugikan orang lain, mempermalukan orang lain, itu kan tidak bisa diapa-apain. Maka muncul undang-undang IT. Nah, di undang-undang IT itu diatur, kalau Anda menayangkan yang sifatnya fitnah, Anda bisa dilaporkan. Kalau Anda menayangkan sesuatu yang sifatnya mempermalukan orang, Anda bisa dihukum. Nah, sejak undang-undang itu lahir, sejak itu berlaku asas legalitas. Sebelumnya, karena belum ada undang-undang, asas legalitas ini dijadikan dasar bahwa orang itu tidak bisa dituntut, tidak bisa dihukum, karena belum ada aturannya. Itu maksudnya asas legalitas. Oke. Pahami dulu ya, nanti kalau ada yang kurang paham nanti boleh ditanyakan di akhir perkuliahan, nanti saya beri waktu Anda untuk bertanya. Asas yang berikutnya, ini sambungan. Sambungan dari asas legalitas. Jadi ada asas legalitas, kemudian ada asas sambungannya. Kalau asas legalitas, itu pengertiannya orang tidak bisa dihukum, tidak bisa dilaporkan, tidak bisa disebut delik, apabila tindakan yang dilakukannya itu belum ada aturannya. Kalau yang asas kedua ini bunyinya tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tapi kemudian ketika di dalam persidangan dia bisa menjelaskan bahwa dia tidak melakukan tindakan itu, maka berlaku asas ini. Orang yang tidak dianggap bersalah tidak dihukum. Jadi seseorang tidak dapat dipidana, tidak dapat dihukum apabila tidak terdapat unsur kesalahan. Baik kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kesalahan dalam bentuk kealfaan, lalai. Jadi nanti hukum pidana itu mengenal ada yang disebut dengan sengaja, ada yang disebut dengan lalai, kealfaan. Kedua-duanya tetap harus dipertanggungjawabkan. Seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana atau karena kelalaiannya melakukan tindak pidana, itu tetap dihukum. Kecuali dia bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan itu. Saya beri contoh ya, contoh ilustrasi. Ada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan misalnya, atau penganiayaan misalnya.
Orang itu dituduh dicurigai. Oke. Lalu oleh polisi diproses, kemudian dibawa ke persidangan di pengadilan. Di pengadilan, orang itu bisa membuktikan bahwa yang melakukan pembunuhan atau yang melakukan penganiayaan itu bukan dia. Dia bisa membuktikan. Bagaimana cara membuktikan? Salah satu cara dia membuktikannya itu dengan alibi. Saudara pernah dengar kata alibi? Ada yang pernah dengar? Pernah, Pak. Pak. Ada yang pernah? Ada, Pak. Oke, apa yang saudara pahami dengan alibi? Tempat berada saat kejadian, Pak. Oke. Tempat kita berada. Iya. Jadi alibi itu dia bisa membuktikan bahwa dia tidak berada di tempat kejadian. Alibi. Dan dia bisa membuktikannya. Kalau kejadiannya pada malam hari pukul 10 malam, pukul 10 itu pukul 22, di suatu tempat A, menurut keterangan dokter, orang ini meninggal sekitar pukul 10. Tapi dalam hasil pemeriksaan, meninggalnya sudah 2 jam yang lalu. Berarti jam 20. Baru ketahuan jam 22. Oke ya, saya berikan contoh. Jam 22 ada laporan terjadi pembunuhan. Lalu oleh polisi diproses, dibawa ke rumah sakit, diotopsi oleh dokter, diteliti dengan ilmu kedokteran, maka dokter menjelaskan bahwa orang ini sudah meninggal 2 jam yang lalu. Berarti ketika ditemukan jam 10, mengikuti pendapat dokter sebagai orang ahli, maka dia korban itu sudah meninggal pada pukul 8. Artinya kejadian pembunuhan itu pada pukul 8. Sementara baru ketahuan jam 10. Nah, ada orang yang dicurigai. Karena pada jam sekitar itu, orang itu ada di sekitar itu, di tempat itu. Maka, katakanlah si X ini dicurigai sebagai pelaku. Lalu diproses. Nah, ketika sampai di persidangan, dia bisa menjelaskan bahwa pada jam 8, saya tidak berada di situ. Lalu ada saksi-saksi yang menjelaskan, 3-4 orang teman-temannya menyatakan bahwa kami sejak jam 5 sore sampai jam 9 kumpul di kafe ini. Tidak ada yang keluar. Maka dia sudah bisa membuktikan alibinya. Yang tadi dijelaskan alibi itu adalah dia tidak berada di tempat kejadian. Dengan saksi-saksi yang jelas kuat, ditambah oleh pemilik kafe, betul kelompok kawan-kawan ini berada di kafenya mulai jam 5 sore sampai jam 9, mereka tetap ngobrol di sini. Dengan kesaksian yang jelas, bahwa dia tidak berada di tempat kejadian pada saat terjadinya itu. Nah, dengan alibi. Tolong dipasang. Udah tidur dulu. Itu nama apanya? Ikan jangan di anu kamu langsung. Di mute sininya, ya. Jangan mengganggu yang lain. Oke. Nah, ketika dia sudah membuktikan alibinya, maka berlaku asas ini. Orang itu harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. Maka asas ini menyebutkan tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jadi orang itu bisa membuktikan bahwa dia bukan pelakunya. Satu kemungkinannya.
Oke. Kemungkinan kedua, di kitab undang-undang hukum pidana juga mengenal ada unsur-unsur pemaaf. Jadi orang itu betul terbukti melakukan tindak pidana, tapi hukum memberikan maaf. Jadi pidana itu juga mengenal keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan dia harus dibebaskan dari perbuatannya. Salah satu contoh, saya berikan contoh klasik saja, yang sering diberi contoh dalam kuliah-kuliah pengantar ilmu hukum. Kalau saudara sama-sama naik kapal laut, kemudian di tengah laut, kapalnya itu karam, tenggelam. Ada kecelakaan di tengah laut, lalu masing-masing penumpang berebut pelampung penyelamat. Nah, dalam kasus itu ada dua orang yang memperebutkan satu pelampung penyelamat. Ketika dua orang itu sedang memperebutkan kantong penyelamat, pelampung penyelamat, maka salah satunya meninggal karena direbut oleh yang lain. Oke, kasus seperti itu, hukum bisa memberikan maaf kepada orang yang melakukan tindakan mengambil pelampung di laut atau berebut di pelampung di laut itu. Karena kondisinya mengharuskan orang melakukan tindakan-tindakan penyelamatan diri. Jadi dia tidak sengaja melakukan pembunuhan, tidak sengaja melakukan penganiayaan, atau dia tidak punya niat apa-apa. Niatnya cuma ingin menyelamatkan diri. Nah, dalam kasus seperti itu, hukum bisa memaafkan tindakan orang itu karena dia sedang menyelamatkan diri. Oke. Contoh kedua, ketika dia harus membela dirinya sendiri. Dia sedang di rumah, datang maling atau perampok, lalu berkelahi, ternyata dia bisa memenangkan perkelahian, perampok atau maling yang mati. Hukum juga bisa memaafkan karena dia dalam posisi membela dirinya. Dan bukti dia membela diri adalah kejadiannya itu berada di rumahnya sendiri, waktunya memang sangat memungkinkan waktu untuk melakukan kejahatan, misalnya sudah di atas jam 12 malam, berarti yang datang itu bukan orang baik-baik. Dan tetangga-tetangga juga tahu bahwa kejadian itu memang tengah malam, ada perampok yang datang, mereka bersenjata, dan syukurnya pemilik rumah orang yang punya keahlian bela diri sehingga dia bisa membela dirinya. Lalu si perampok atau pencuri itu ternyata harus meninggal karena terjadi perkelahian. Dalam kasus seperti itu, hukum juga bisa memaafkan. Jadi ada unsur-unsur pemaaf. Oke. Nah, asas ini diberlakukan. Orang tidak boleh dihukum karena tanpa kesalahan. Jadi tanpa kesalahan itu ada kemungkinan dia punya alibi, bukan dia yang melakukan. Ada kemungkinan betul dia yang melakukan, tapi ada unsur pemaafnya. Maka dia dianggap tidak bersalah. Karena tidak bersalah, maka dia tidak boleh dipidana. Oke. Ada dua asas ya yang sudah saya jelaskan. Ini bersambung, ada asas legalitas, ada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, ini asas-asas di bidang hukum administrasi negara. Di bidang hukum administrasi negara ada beberapa asas yang saudara juga harus memahaminya secara baik karena ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini diberlakukan kepada penyelenggara pemerintah. Makanya disebut dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Dalam bahasa resminya, dalam literatur Inggris, itu disebutkan dengan istilah General Principles of Good Administration. General Principles of Good Administration. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau saudara membaca buku berbahasa Belanda, referensinya berbahasa Belanda, pengertiannya bukan pemerintahan yang baik, tapi bahasa Belanda mengistilahkan dengan pemerintahan yang layak. Karena orang Belanda menggunakan istilah behoorlijk bestuur. Dalam bahasa Belanda resminya itu Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Kalau saudara menggunakan teks Belanda, maka pengertiannya harus asas-asas umum pemerintahan yang layak. Tapi kalau saudara menggunakan teks Inggris, good administration itu pemerintahan yang baik. Oke, Anda boleh bebas menggunakan teks Inggris maupun teks Belanda. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas ini harus dipegang oleh penyelenggara pemerintahan. Siapa yang disebut dengan penyelenggara pemerintahan? Maka dalam teori trias politika yang dikemukakan oleh seorang ahli tata negara di Inggris, Montesquieu, dia menyebut dengan teori trias politika. Dalam konsep trias politika itu, saudara-saudara, ada yang disebut dengan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Penyelenggara pemerintahan itu disebut dengan lembaga eksekutif. Jadi kalau kita bicara pemerintahan, pemerintah, maka dalam teori trias politika itu masuk dalam lembaga eksekutif. Kalau kita bicara mengenai pengadilan, kehakiman, maka dia masuk dalam ranah yudikatif. Tapi kalau kita bicara mengenai parlemen, mengenai perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam trias politika itu disebut dengan lembaga legislatif. Oke, saudara mungkin sudah belajar itu di SMA mengenai trias politika. Maka ketika bicara mengenai penyelenggara pemerintahan, maka yang disebut dengan penyelenggara pemerintahan itu adalah lembaga eksekutif. Di tingkat daerah ada yang disebut dengan pemerintah daerah. Saudara yang berasal di kabupaten, di hulu sungai, itu disebut dengan pemerintah daerah. Saudara yang tinggal di Banjarbaru dan di Banjarmasin, pemerintah daerahnya disebut pemerintah kota. Kalau di hulu sungai itu pemerintah kabupaten. Baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, itu disebut dengan pemerintah daerah. Termasuk juga provinsi. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, semuanya disebut dengan pemerintah daerah. Tapi berbeda kalau kabupaten itu namanya pemerintah kabupaten. Pimpinannya bupati. Kalau pemerintah kota disebut kota. Pemimpinnya disebut wali kota. Kalau pemerintah provinsi, pemimpinnya disebut gubernur. Oke, nanti Anda belajar hukum pemerintah daerah. Tapi kita mengulang sedikit pelajaran Anda di SMA. Kalau saudara bertinggal di Banjarmasin, maka kita mengenal wali kota. Atau di Banjarbaru, wali kota. Tapi kalau saudara tinggal di Tanjung, tinggal di Balangan, tinggal di Amuntai, Barabai, Kandangan, itu kepala daerahnya disebut dengan bupati.
Nah, bupati bersama dengan jajarannya itu menyelenggarakan pemerintahan. Maka ketika para penyelenggara pemerintahan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, maka dia harus tunduk kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik itu antara lain di situ ada asas kepastian hukum. Oke, saya jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum itu adalah pemerintah itu harus menyiapkan perangkat aturan. Semua kegiatan pemerintahan itu harus diberikan landasan aturannya supaya ada kepastian masyarakat. Kalau pemerintah mengatur bahwa kalau warga masyarakat ingin mendirikan bangunan, maka warga masyarakat itu harus meminta izin dulu dengan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota. Ketika pemerintah menyatakan bahwa harus mendapatkan izin membangun, maka pemerintah harus membuat aturannya. Membuat aturan. Aturan di tingkat daerah disebut dengan peraturan daerah. Maka demi kepastian hukum, semua tindakan pemerintah itu harus berdasarkan aturan hukum. Itu disebut kepastian, supaya masyarakat itu memiliki kepastian bahwa pemerintah itu bertindak karena memang diatur oleh aturan, bukan karena kehendaknya sendiri. Ketika dia membuat aturan bahwa membangun rumah harus berizin, syaratnya ada sekian, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya harus ada lampiran KTP, harus ada sertifikat tanahnya, harus ada macam-macam. Maka mengatur seperti itu harus dibuat dalam peraturan daerah. Itu yang disebut dengan kepastian, bahwa setiap tindakan pemerintah itu harus ada aturannya. Itu yang disebut dengan kepastian hukum. Oke. Asas yang kedua, pemerintah itu harus bersifat netral. Ketika pemerintah melayani masyarakat, orang berurusan dengan wali kota, orang berurusan dengan bupati, saudara berurusan dengan kepala dinas, sudah harus berobat ke rumah sakit, itu urusan pemerintah semua. Maka pemerintah harus bersifat netral. Dia tidak boleh bersifat diskriminatif. Atau pemerintah bersikap pilih kasih. Tidak boleh. Semua warga masyarakat harus dianggap sama. Siapapun yang berurusan dengan pemerintah, sesuai dengan aturan yang berlaku, dia tidak boleh diperlakukan berbeda-beda. Jangan sampai karena dia anak bos, anak pengusaha, lalu dia dipermudah, sementara warga masyarakat biasa dipersulit, itu nggak boleh. Jadi asas pemerintahan yang baik itu, petugas-petugas pemerintahan, apalagi yang bertugas di bidang pelayanan publik, itu harus berpegang teguh kepada asas ketidakberpihakan, bersifat netral. Yang ketiga ada asas kemanfaatan. Pemerintah harus selalu mempertimbangkan bahwa tindakannya itu demi kebaikan masyarakat. Bukan demi kebaikan pemerintah saja, tapi demi kepentingan masyarakat. Saudara barangkali sedang viral ketika kita mau meresmikan jembatan Al-Alaq, itu sempat viral di media sosial mengenai Basi. Itu kan karena ada tindakan pemerintah yang dianggap merugikan warga, menunggu peresmian sementara jalan macet tiap hari. Lalu akhirnya Presiden menyampaikan, udah jangan menunggu peresmian, manfaatkan saja dulu jembatannya, nanti sambil jalan nanti diatur acara peresmiannya. Itu namanya pemerintah sedang melaksanakan asas kemanfaatan. Melakukan tindakan yang lebih bermanfaat daripada masyarakat. Daripada menunggu peresmian lalu masyarakat kita macet terus,
pada jembatannya sudah siap pakai, maka ketika diperintahkan presiden, dah pakai aja dulu, soal peresmian nanti belakangan sambil jalan, itu berarti pemerintah sedang melaksanakan tindakan kemanfaatan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Pemerintah juga harus cermat. Pemerintah harus sangat hati-hati karena dalam pandangan hukum administrasi, pemerintah itu tidak boleh salah. Harusnya, idealnya itu pemerintah tidak boleh salah. Harus cermat. Cermat itu artinya dia harus, sebelum dia mengambil keputusan, dia harus mempertimbangkan secara hati-hati dampak keputusan yang dilakukannya. Dia harus mempertimbangkan segala macam, kalau saya buat keputusan ini, apa dampaknya kepada masyarakat, apakah lebih bermanfaat atau tidak. Maka ketika dia mengambil keputusan, maka keputusan itu harus yang terbaik. Itu yang disebut dengan cermat. Jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Jadi harus ada kehati-hatian. Itu asas yang harus dipegang oleh penyelenggara pemerintahan. Asas berikutnya, tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, menyalahgunakan kewenangan ini maksudnya adalah pemerintah atau aparat pemerintah itu ketika duduk dalam suatu jabatan, dia harus melaksanakan tugas jabatannya itu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak boleh menggunakan jabatannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalnya seorang kepala dinas dengan menggunakan jabatannya lalu dia meminta kepada kepala sekolah agar anaknya diterima. Padahal anaknya tidak lolos tes masuk. Maka kepala dinas itu sedang menyalahgunakan kewenangannya. Karena kewenangannya bukan di situ. Kewenangannya mengurus kepentingan dinas, tidak mengurus anaknya. Nah, ketika dia mengurus anak dengan menggunakan jabatan, maka dia disebut dengan penyalahgunaan kewenangan. Atau contoh lain, kalau dia bertugas di dinas yang berkaitan dengan perizinan, lalu syarat-syarat izin itu ada 10 macam, maka semua pemohon izin harus sama syaratnya 10 macam. Suatu ketika ada orang yang memohon izin, syaratnya cuma 8, jadi ada 2 syarat yang belum dia penuhi. Tapi kepala dinasnya tetap memberikan izin. Karena apa? Karena mungkin ada hubungan keluarga, ada mungkin diberi tif, ada macam-macam sebabnya. Maka ketika kepala dinas tetap memberi izin padahal syaratnya tidak cukup, maka kepala dinas itu dianggap telah menyalahgunakan kewenangan. Oke. Asas keterbukaan itu transparan. Semua kegiatan pemerintah itu harus terbuka. Kalau saudara ke rumah sakit, maka rumah sakit wajib menjelaskan tarif-tarif rumah sakit. Kalau kelas A, kelas 2, kelas 1, tarifnya sekian. Dokter yang tersedia, yang spesialis A, spesialis ini, spesialis ini, ditayangkan di depan rumah sakit. Kamar yang sudah terpakai sekian, yang masih kosong sekian, itu selalu dibuka oleh pihak rumah sakit. Dan disebut dengan keterbukaan. Transparansi dalam bahasa lain. Oke. Asas kepentingan umum, artinya pemerintah seperti juga asas yang lain selalu melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat. Ketika pilihannya ini kepentingan rakyat, maka dia harus memprioritaskan kepentingan umum, kepentingan rakyat. Contohnya tadi seperti kita contohkan yang viral,
Karena kepentingan rakyat lebih mendesak, maka pemerintah yang kalah, dah peresmiannya gampang nantilah, pokoknya pakai dulu. Itu artinya pemerintah melaksanakan kepentingan umum, public interest. Kalau pelayanan publik, public service, pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu pemerintah wajib memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat, tidak boleh mempersulit. Sepanjang syarat yang ditentukan oleh pemerintah sudah cukup, maka dia harus mendapat pelayanan. Tidak boleh ditelantarkan. Nah, ini asas-asas yang harus dipegang oleh pemerintah semuanya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oke. Saya buka kesempatan kalau ada saudara-saudara yang mungkin ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai asas umum pemerintahan yang baik, apabila pemerintah tersebut melanggar salah satu dari asas tersebut, apa konsekuensi yang mereka dapat, Pak? Terima kasih. Oke. Nanti di pelajaran lain akan diberikan tindakan pemerintah yang secara tertulis keliru, maka tindakan pemerintah itu bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PTON. PTON boleh menguji tindakan pemerintah, apakah tindakan pemerintah itu benar atau tidak. Kalau menurut Pengadilan Tata Usaha Negara tindakan pemerintah itu salah, maka keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus dibatalkan. Yang kedua, kalaupun dia tidak mengeluarkan keputusan, tapi dalam fakta dia melakukan tindakan langsung, action. Misalnya ada staf yang tidak memberikan pelayanan yang baik, ada staf yang melakukan tindakan diskriminatif, lalu kita laporkan kepada atasannya, maka sanksinya adalah staf yang tadi bersikap diskriminatif, bersikap tidak sopan kepada warga masyarakat, itu bisa diberi sanksi administratif berupa pemindahan tugas, atau diberi sanksi yang lain, penurunan pangkat, atau macam-macam. Itu ada nanti rincian-rincian sanksi yang bisa diberikan kepada para pejabat atau aparat pemerintah yang melanggar asas umum pemerintah. Baik, jadi ada sanksi-sanksinya. Oke. Bentuk sanksinya tentu tidak bisa dirinci, tergantung nanti perbuatan apa yang dia lakukan. Oke. Yang lain? Sudah ngerti? Sudah paham? Hati-hati, ini nanti susah nanti Anda. Kalau Anda tidak paham apa yang saya jelaskan, ya sekarang kesempatannya untuk Anda bisa tanyakan. Kalau Anda diam, saya menganggap Anda sudah paham. Meskipun mungkin tidak paham. Tapi karena Anda diam, dan saya sudah beri kesempatan untuk bertanya, Anda tidak bertanya, saya anggap saudara sudah memahami. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas. Pak, Assalamualaikum Bapak. Ulun izin bertanya. Nama Ulun Konita Aisyah Putri. Ulun masih kurang paham di bagian asas ketidakberpihakan. Terima kasih Bapak. Oke. Ketidakberpihakan itu kan kalau dalam bahasa yang lain disebut harus bersikap netral. Netral itu orang yang tidak berpihak. Pemerintah, petugas pemerintah, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, atau orang-orang yang melaksanakan tugas pemerintahan
Oke, Mas dengar suara saya? Masih dengar? Masih, Pak. Baik. Netral itu artinya petugas-petugas pemerintah harus bersikap tidak boleh memihak. Memihak itu kalau dia bertugas di pelayanan publik maka dia tidak boleh bahasa kampungnya itu mengutamakan yang satu dan yang lain. Harus diperlakukan sama. Kalau dia pakai nomor, maka dia harus mengikuti antrian nomor. Kalau dia mengajukan permohonan sesuai tanggal, maka dia harus menyelesaikan sesuai dengan tanggal masuk. Yang lebih dulu masuk permohonan, yang itu harus diselesaikan. Tidak boleh yang terlebih dulu didudikan atau diperlambat. Atau karena yang berurusan ini keluarga, orang dekat, tetangga, lalu dia diberi kemudahan-kemudahan, sementara yang lain dipersulit. Itu tidak boleh. Jadi pemerintah itu bersikap netral. Siapapun yang berurusan dengan pemerintah harus dilayani secara sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada diskriminatif. Itu yang disebut dengan asas ketidakberpihakan. Dalam bahasa lain, asas netral. Oke. Silakan kalau ada yang masih belum jelas. Saya Pak izin bertanya, Pak. Ya. Tadi Bapak bilang kan kalau misalkan pemerintah itu terbukti tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, itu bisa diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu sanksinya dalam bentuk apa ya, Pak? Apakah denda atau diberhentikan kerja atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Kalau yang dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya surat keputusan, itu oleh PTON akan dibatalkan. Lalu kemudian kalau karena keputusan itu ada yang dirugikan, maka pemerintah juga bisa diberikan sanksi untuk memberikan kompensasi. Kompensasi itu memberikan sesuatu karena ada kekeliruan, karena ada kesalahan, dikompensasi, diberi ganti rugi. Oke. Di Undang-Undang PTON Anda nanti akan belajar khusus, ada rincian-rinciannya. Tapi sebagai gambaran umum, kalau ada pemerintah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tindakannya itu bisa diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Atau kalau tidak dilakukan di PTON, maka orang itu bisa diberi sanksi oleh atasannya ketika kita melaporkan kepada atasannya. Oke. Baik, saudara-saudara, sementara kita skor karena di lingkungan saya sedang ada azan asar.
Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya kira kita cukupkan dulu sampai sekarang. Sekian kuliah kita. Saudara Komti, nanti saya coba masukkan lagi ke Simari presensi kehadiran. Nanti cek lagi di Simari. Mudah-mudahan sudah bisa muncul. Tadi pada sudah saya kirim. Pak, mohon maaf Pak, itu ada yang bertanya di kolom komentar di chat Pak. Ada yang bertanya. Oke. Begini saudara-saudara, teori hukum itu menjelaskan bahwa pertama ada asas legalitas, yang kedua ada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau ada kejadian dia membela diri dengan senjata tajam? Oke. Saudara harus pisah dulu ya, pisahkan antara kasus real dengan teori. Kenapa harus dipisahkan? Karena teori ini memandu. Teori ini memandu kepada semua penyelenggara pemerintahan, semua aparat kepolisian, aparat penegak hukum sebagai panduan. Bahwa menurut asas, ada asas legalitas, orang tidak bisa tindakannya dianggap tindak pidana kalau pada saat dia melakukan tindakan itu belum ada aturannya. Yang kedua, tiada kesalahan tanpa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Teorinya mengajarkan kalau orang itu tidak bersalah, maka dia tidak boleh dihukum. Contohnya bisa alibi, bisa karena dimaafkan. Aturannya seperti itu, asasnya seperti itu. Lalu bagaimana di lapangan terjadi seseorang yang menurut dia membela diri tapi tetap dihukum? Apa artinya? Artinya dalam kasus itu pembelaan dirinya tidak diterima oleh pengadilan. Pengadilan punya pertimbangan lain. Tentu ada fakta-fakta lain yang menyebutkan bahwa dia tidak betul-betul membela diri. Atau dia membela diri dengan secara berlebihan. Misalnya, ada pencuri datang, lalu si pemilik rumah melakukan entah penganiayaan atau sekaligus menyebabkan si pencurinya meninggal. Padahal tindakan tuan rumah itu tidak perlu sebesar itu kalau pencurinya tidak ngapa-ngapain. Misalnya ketemu pencurinya, lalu pencurinya minta ampun, minta apa, tetap dipukuli, dibunuh, itu kan berlebihan. Padahal kan dia bisa saja memanggil tetangga, lalu memanggil polisi, lalu diproses secara hukum. Kecuali kalau dia bisa membuktikan bahwa pencurinya yang menyerang. Kalau pencurinya sudah tertangkap, terus dia sudah tidak berdaya apa-apa lagi, tetap saja dilakukan tindakan kekerasan, itu kan berlebihan pembelaan dirinya. Mungkin banyak fakta-fakta lain yang bisa terungkap di persidangan. Jadi jangan saudara cross langsung seolah-olah dengan asas ini semua yang kejadian kalau dia dianggap membela diri harus dibebaskan. Tidak. Kalau pembelaan dirinya bisa diterima, bukti-buktinya jelas, maka asas ini berlaku. Tapi kalau nanti terbukti bahwa dia tidak membela diri sepenuhnya, bahkan dia melakukan tindakan yang berlebihan yang seharusnya tidak perlu, maka alasan pembelaan dirinya tidak bisa diterima. Saja. Hukum itu memberikan panduan, kalau memang orang itu tidak bersalah, ya jangan dihukum. Maka, kalau pengadilan menganggap dia tidak bersalah, maka pengadilan harus membebaskan. Karena asasnya seperti itu. Kalau dia bisa membuktikan bahwa dia membela diri,
dan itu terbukti, maka pengadilan harus membebaskan. Sekali lagi, kalau kasusnya kemudian terungkap di persidangan lalu dia tetap dihukum, maka menurut pikiran orang hukum, pasti orang yang dihukum itu tidak bisa membuktikan dirinya. Tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Oke, sekali lagi saya beri catatan. Penjelasan teori ini di kampus. Tentu di lapangan banyak masalah. Di lapangan banyak masalah. Ketika saya menjelaskan bahwa asas pemerintahan yang baik itu harus melayani masyarakat dengan baik, dengan netral, tidak berpihak, itu kan teori asas yang baik, ideal. Di lapangan tentu tidak seperti itu kan. Kita juga sering menghadapi pelayanan yang buruk dari pemerintah, berarti pemerintah sedang melanggar asas pemerintahan yang baik. Tapi teorinya mengajarkan bahwa semua penyelenggara pemerintahan harus melaksanakan tugasnya sesuai asas ini. Ini pelajaran hukumnya. Bahwa di lapangan nanti banyak problem, banyak masalah, banyak tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di kampus, ya itulah suasana kondisi hukum kita. Jangan saudara menganggap apa yang saudara dengar di kampus ini sama persis di luar. Enggak. Di luar itu sudah suram. Saya sering menjelaskan kepada saudara-saudara mahasiswa baru, seperti yang juga mungkin sudah pernah saya jelaskan kepada Anda. Potret hukum itu kalau di kampus cantik. Tapi ketika potret hukum itu dibawa keluar, dipajang di atas jembatan yang sedang viral itu, maka potretnya tidak cantik lagi, tidak buram lagi, tidak menarik lagi. Potretnya sudah sangat buram, bahkan kadang-kadang menakutkan. Kalau sudah belajar hukum, seharusnya hukum itu memberi sesuatu yang nyaman untuk kita. Saya beri contoh, mungkin contohnya kurang bagus. Tapi jangan tersinggung kalau contoh ini terkait-kait dengan lingkungan Anda. Tapi ini contoh umum. Tugas polisi itu kan menjaga keamanan kita. Menjaga, mengayomi kita. Berarti, kalau ada polisi di sekitar kita, berarti kita harus merasa nyaman. Karena ada petugas yang menjaga kita. Tapi kalau saya tanya Anda, kalau suatu ketika Anda berada di rumah, terus ada polisi datang di muka rumah Anda, apakah Anda merasa nyaman? Seharusnya kita merasa nyaman. Dengan kehadiran polisi yang patroli, keliling-keliling, merasakan kita merasa nyaman seharusnya. Tapi kenapa kalau ditanyakan, apakah Anda merasa nyaman? Pasti tidak. Pasti Anda geritiran, pasti Anda macam-macam perasaan. Kenapa? Padahal menurut undang-undangnya, menurut aturannya, polisi itu kehadirannya untuk menjaga kita. Tapi kenapa Anda merasa takut? Tapi kenapa Anda merasa gelisah? Nah, itu kondisi di luar. Dan itu yang harus kita perbaiki sama-sama. Kedepannya kita harus hidup seperti di negara-negara lain yang sudah sangat baik, di mana orang hidup merasa nyaman, merasa aman, ketinggalan dompet ada yang mengembalikan. Saudara kalau suatu ketika berangkat ke Jepang misalnya, lalu Anda ketinggalan tas, ketinggalan dompet dengan identitas resmi, maka yakinlah bahwa tas dan dompet Anda itu pasti dikembalikan. Karena di sana ada petugas khusus yang mengurusi barang-barang yang ketinggalan. Tapi, kalau Anda berada di tanah air sendiri, di kampung kita sendiri, tidak menunggu Anda ketinggalan. Yang Anda simpan saja bisa hilang. Apalagi yang ketinggalan.
Kenapa? Karena di Jepang mulai anak-anak sudah dididik secara keras bahwa Anda tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak Anda. Dan kalau Anda menemukan itu, serahkanlah kepada polisi atau serahkanlah kepada petugas. Maka anak-anak di sana sejak awal sudah dididik seperti itu. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, entah tas, entah dompet, tas apa yang bukan miliknya, jangan serahkan kepada petugas. Kalau dia ketemu di bandara, dia kepada petugas bandara. Kalau ketemu di pasar, ada petugas pasar. Ketemu di mall, ada petugas mall. Maka petugas mall akan menyerahkan kepada lembaga atau institusi yang menangani barang-barang yang hilang. Maka kalau di dalamnya ada identitas Anda akan dikontak oleh lembaga itu. Kapan-kapan Anda bisa mengambil sendiri. Nah, kita inginkan seperti itu. Tapi faktanya, yang tadi saya bilang, di tempat kita, yang kita simpani aja hilang, apalagi yang tinggal, kan repot kita. Kita berada dalam suasana yang tidak nyaman. Tapi, ini kondisi real yang harus kita terima dengan segala senang hati, suka atau tidak suka, tapi kita harus bertekad. 10 tahun, 20 tahun akan datang, ini harus berubah. Anak-anak cucu kita harus menikmati suasana yang lebih jauh lebih nyaman dari kita. Hidup dalam suasana yang seperti di negara-negara yang sudah baik. Orang hidup dengan merasa nyaman, orang kemana-mana merasa aman, orang kemana-mana dilayani dengan baik, orang sakit di rumah sakit tersedia dengan segala fasilitas yang baik. Mudah-mudahan nanti anak cucu kita menikmati itu. Dan kita yang harus berjuang untuk itu. Anda juga termasuk calon-calon pejuang yang saya harapkan nanti setelah selesai ini berjuang untuk menegakkan hukum yang baik, yang adil untuk masyarakat. Supaya masyarakat kita hidup dengan nyaman, hidup dengan merasa, dengan hukum dia merasa terayungi. Sekarang ini, dengan hukum dia merasa tertindas. Aneh. Oke. Saya kira demikian dulu ya Pak kuliah saya. Saudara mana tadi komisaris? Iya, Pak. Masih belum keluar di Belum. Belum ya? Gimana ini? Oke. Saya coba nanti setelah saya tutup kuliah, saya coba nanti share lagi presensi kehadiran. Ingin merubah jamnya. Saudara kalau nanti bisa diakses silahkan diisi absennya. Kalaupun nanti terakhir tidak bisa, saudara komti lapor ke bagian akademik bahwa kita sudah kuliah siang hari ini dengan pengajarnya saya, kemudian jumlah mahasiswa yang hadir. Di tayangan ini ada kelihatan berapa orang ini? Ada 72 yang ikut bergabung. Saya tidak tahu 72 itu apakah masih hidup semua atau ada yang tidur sampai tidak bisa bangun. Saya tidak ngerti juga karena sistem daring tidak bisa memonitor seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti November kita bisa tatap muka, bisa offline, saya bisa melihat Anda langsung di ruang kelas. Saya bisa melihat orang-orang yang serius ingin sukses dan orang-orang yang kuliahnya terpaksa akan kelihatan di wajah-wajahnya nanti. Oke, sampai ketemu di kuliah yang akan datang.